Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara Seni Pasar Modal edisi spesial. Kenapa? Karena hari ini adalah 1 Juni 2021, yaitu adalah Hari Kesaktian Pancasila. Karena ini spesial, jadi gue pengen ngebahas yang spesial tentunya, yaitu adalah mengenai karakter dari seorang trader. Seperti yang kita ketahui, trader itu adalah sebuah istilah yang disematkan kepada para pelaku pasar modal yang melakukan transaksi jual belinya itu dalam tempo yang singkat. Bisa detik, bisa menit, bisa jam, bisa hari, bisa bulan, ataupun minggu, ataupun tahun. Itu disebut sebagai seorang trader. Namun, trader ini sendiri pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Mempunyai karakteristik dan sebagainya macamnya. Untuk seorang trader, trader itu sendiri biasanya identik dengan yang namanya analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisis pergerakan rata-rata harian berdasarkan nilai historis, yaitu hanya berdasarkan nilai OHLC, Open High Low Close. Hanya berdasarkan itu nilai dari seorang analis teknikal yang menganalisis secara teknikal. Dan trader pada umumnya menggunakan dua prinsip itu. Pertama adalah teknikal dan yang kedua bandarmologi. Untuk case yang kedua itu biasanya hanya orang-orang tertentu atau yang sudah lama di bursa itu mengerti mengenai konsep dari bandarmologi. Sedangkan untuk trader-trader baru dan para broker-broker sekuritas akan mengajarkan ke namanya analisis teknikal yang basic. Kenapa? Karena bandarmologi itu sebenarnya adalah turunan dari yang namanya analisis teknikal. Analis teknikal secara umum kan terbagi menjadi dua, analis teknikal konvensional dan analis teknikal yang namanya modern. Di sini gue nggak bakal ngejelasin mengenai analis teknikal, tapi gue pengen menjelaskan mengenai orang yang melakukan analis tersebut. Orang yang melakukan transaksi tersebut, yaitu adalah trader. Secara awam, trader dikatakan sebagai pedagang. Jadi kalau lu datang ke pasar, ketemu pedagang, itu sebutannya adalah trader. Karena dia melakukan transaksi jual dan beli gitu. Itu adalah trader. Cuma bedanya di pasar itu adalah konvensional, di mana yang diperjualbelikan adalah barang-barang misalkan kebutuhan pokok ataupun baju dan sebagainya macamnya. Dan ini dipindahkan ke media digital. Karena dipindahkan ke media digital, maka disebutlah sebagai trader digital. Salah satunya adalah lihat instrumennya. Kalau saham, trader saham. Kalau misalkan forex, trader forex. Kalau kripto, trader kripto dan lain sebagainya macamnya gitu. Trader mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan trader itu adalah istilahnya adalah trading for living. Trader bisa menjadi sebuah profesi kelak. Mungkin sekarang masih diremehkan profesi sebagai seorang trader. Tetapi kita nggak ada yang tahu 5, 10, atau 15 tahun lagi bisa jadi trader akan menjadi salah satu primadona dari kalangan milenial. Why? Karena dengan kita menjadi seorang trader, kita bisa melakukannya di mana aja. Sambil tiduran bisa, sambil pacaran bisa, sambil di jalan sambil bawa kendaraan pun bisa, ataupun sambil kita ngopi santai di kafe itu pun bisa. Jadi karena tempatnya fleksibel tetapi return yang dikembalikan ke kita luar biasa, itu kenapa trader akan menjadi profesi yang cukup diminati oleh kalangan milenial. Kenapa seperti itu? Ya kita ngaca aja deh 5-10 tahun 2010 atau 2005. Seorang copywriting
konten kreator, siapa yang bakal noleh, siapa yang duga itu akan menjadi sebuah profesi. Sekarang udah menjadi profesi. Itulah kenapa besar kemungkinan trader akan menjadi trading for living, akan menjadi sebuah profesi untuk kalangan milenial. Itu adalah salah satu kelebihannya. Sedangkan kekurangannya itu adalah trader ini tidak cocok untuk pemula. Why? Karena untuk menjadi seorang trader saham, kita harus fokus di sini. Fokus dan tahu ilmunya, tahu konsepnya. Dan selalu melakukan evaluasi untuk melihat peluang dan lain sebagainya macamnya. Kenapa? Karena menjadi seorang trader saham artinya kita berbisnis nih. Berbisnis dalam bidang saham. Kalau kita berbisnis di bidang saham, artinya di sini kita harus fokus mencurahkan seluruh kemampuan kita, seluruh energi kita di sana. Kayak kita membangun sebuah perusahaan atau sebuah brand produk, itu kita membutuhkan konsep, kita membutuhkan energi yang luar biasa, kita membutuhkan alokasi waktu yang lebih banyak. Nah, pertanyaannya, apakah trader yang baru benar-benar masuk sudah menguasai hal tersebut? Hampir 90%, bahkan 95% trader di Indonesia tidak mengalami hal tersebut. Tidak menganggap bahwa trader adalah sebuah bisnis. Mereka menganggap trader adalah sebuah lucky shot. Mirip kayak togel, mirip kayak judi, bandar judi. Mirip kayak judi bola, mirip kayak tebak-tebakan skor gitu. Karena mengandalkan Dewi Fortune. Kalau masih berpikir seperti itu, berarti lu yang denger ini belum cocok menjadi seorang trader. Atau masih mencari alasan, gitu, bla 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 bla. Lu nggak cocok menjadi seorang trader. Pikir-pikir ulang lagi deh, gitu. Untuk menjadi seorang trader itu terbagi, ya karakternya itu ada 4. Yang pertama adalah scalper, yang kedua adalah daily trader, yang ketiga adalah swing trader, dan yang keempat adalah position trader. Biar mudah, di sini gue akan dalam bentuk chart ya. Apa itu daily trader? Daily traders ataupun scalper adalah orang atau pelaku pasar yang melakukan transaksi jual beli dalam hitungan menit, detik, ataupun jam dalam satu hari. Menit, detik, atau jam. Itu adalah seorang scalper ataupun copet. Copet, namanya juga copet, harus mengambil dengan segera. Kalau dia ngambilnya pelan-pelan, keras, ya udah digebukin masa dah. Ambiar dah, amsyong dah. Itulah kenapa copet akan menjadi profesi yang selalu very high risk. Gak ada orang yang baru belajar copet, itu langsung jago. Pasti ada ilmu, teknik, dan trik untuk menjadi seorang copet yang baik dan benar. Kayak gitu. Nah, begitu juga di saham. Untuk menjadi seorang copet ataupun yang namanya scalper, menggunakan charting, jangan menggunakan charting daily, tapi menggunakan charting 5 minutes atau menggunakan charting 50 minutes. Itu untuk seorang yang namanya scalper. 5 minutes chart dan 15 minutes chart. Itu. Karakter yang kedua adalah daily trader. Daily trader adalah orang yang melakukan transaksi jual beli pada hari yang sama atau pada hari yang berbeda. Artinya bukan hitungan jam, artinya di sesi 1 terus jual di sesi 2, atau di sesi 2 jual lagi di sesi 1, ataupun sesi 2 jual lagi di sesi 2. Itu sebutannya adalah daily trader. Biasanya seorang daily trader itu akan menggunakan charting 1 hours. Itu adalah seorang daily trader. Jadi beda ya antara copet dan daily trader gitu.
Yang ketiga adalah swing trading ataupun swing trader. Orang yang melakukan transaksi jual beli dalam hitungan minggu ataupun bulan selama kurang dari 1 tahun disebut sebagai swing trader. Lalu charting yang digunakan dalam analisa adalah one daily. Ingat, one daily chart. Jadi kalau lu menggunakan charting terus indikator tapi daily chart berarti tujuannya adalah minggu ataupun bulan. Bukan yang namanya adalah menit atau hari. Jangan salah konsep. Yang keempat adalah position trader. Position trader adalah orang yang melakukan transaksi jual beli saham dengan melihat yang namanya momentum. Dengan melihat momentum, charting yang biasa digunakan adalah weekly ataupun monthly. Ini balik lagi ke yang namanya sudut pandang lebih enak yang mana dan sebagainya. Itu adalah contoh dari jenis-jenis charting, karakter dari tipe-tipe dari seorang trader. Ingat ya, ada 4 tadi, scalper 50 minutes ataupun 5 minutes chart. Lalu ada daily trader itu 1 hours. Lalu ada yang namanya swing trader itu one day charts. Kalau misalkan yang namanya position trading itu mirip kayak investing, long invest, yaitu adalah weekly ataupun monthly chart. Jadi jangan salah lagi menggunakan indikator dan charting. Kalau lu belum tahu konsep ini, terus lu menggunakan daily tapi tujuannya menit ataupun detik, terus lu nyalahin market, pikir lu yang salah, bukan marketnya. Metode lu yang salah, evaluasi kembali. Oke? Kurang lebih itu untuk mengenai karakter dari seorang trader. Di sini kita akan sedikit mengulas untuk besok. Di sini gua dari research dari Philips kita cek. Yaitu yang pertama adalah INTP, short term bearish, medium term bearish, trade by 11.800, target price 12.325, TP2 12.550, stop loss 11.450. Oke, kita masuk ke INTP. Indosemen Tunggal Prakarsa, oh, ini kesukaan gua sebenarnya untuk yang namanya window dressing ya, window dressing. Secara charting ini bisa dilihat trennya lagi turun ya, trennya lagi turun Mas. Trennya masih turun ya, trennya masih turun untuk dari INTP itu sendiri. Lalu bagaimana mengenai yang lainnya? Di sini gue pengen coba hal baru yaitu menggunakan Fibonacci ya, gue pakai Fibonacci. Di sini gue pakai Fibonacci retrace aja. Gue pakai Fibonacci retrace di sini. Oke, gue tarik di sini. Nah, dia berada di area yaitu adalah 23,60% untuk dari INTP itu sendiri. Nah, dengan di area sini dia akan mencoba resisten terdekatnya di sini nih, di 15.53. Artinya kalau mau beli pun jangan di area sini nih. Ini sangat riskan. Beli di area 11.481. Kayak gitu. Jadi ini apakah mantul dari selain ini, kalau dia mantul ke bawah berarti beli di sini kalau untuk swing trading, lalu jual di daerah sini yaitu di 12.533 itu. Itu untuk dari INTP. Lalu bagaimana untuk besok, kita ubah ke 50 minutes aja. Kita ubah ke 5 minutes. Di sini gue pengen pakai indikator lain. Oke, kita pakai indikator lainnya Bollinger. Lihat bahwa secara Bollinger dia berada di titik tertinggi di upper band, artinya harus menuju lower band. Berarti kalau kita pengen masuk setidaknya di bawah ini, kalau gua menyarankan dia di sekitar di sini nih daerah supportnya di 11.902. Di mana dia menyarankan adalah target buy 11.800. Kalau gua ke 11.800
akan sangat berat gitu. Yang paling memungkinkan adalah 11.900. Nah, 11.902 yang tadi yang sangat memungkinkan untuk masuk INTP untuk daily trading gitu. Lalu yang kedua adalah SIMP. Short term bearish, medium term bullish, trade by 520, TP 1550, TP 2560, stop loss 500. Kita lihat ke SIMP. Salim Ivomas Pratama. Lihat, dia ada berada di area sini, artinya kemungkinan besar dia akan turun. Kita tambah indikator untuk memastikan adalah RSI. Ada di pola netral. Kita lihat adalah yang terakhir adalah MACD. Sudah mengalami golden dead cross, artinya ada kemungkinan turun lebih tinggi. Artinya di sini kalau pengen beli ini adalah beli yang terbaik di 510 ya. 510 jual di sekitar di sini. 525 itu. Jadi beli di 510, di sini 520. Kalau menurut gua 510 lalu jual di 55 berapa tadi? 525. Karena kalau 550 itu akan sangat gak mungkin dengan kondisi MACD seperti ini dan RSI yang seperti ini. Itu untuk dari SIM. Lalu yang terakhir JPFA, short term bearish, medium term bullish, specs buy 2000, target price 2110, TP2 2180, stop loss 1955. JPFA. Ini untuk JPFA, di sini sekarang kondisinya lagi turun, jadi kemungkinan akan lebih turun dulu. Itu akan mendekati ke area sini. Jadi kalau pengen beli, menunggu di 1975. Itu yang terbaik, menunggu ke 1975 dan jual itu adalah di area ini. Di area 2039. Cukup jauh range-nya, jadi bisa untuk masuk di situ. Sedangkan kalau kita secara daily lihat, dia hampir mengalami golden cross dan di sini pola netral. Jadi akan sangat memungkinkan untuk dia ke sini. Jadi kalau kita masuk di titik tadi, jualnya bisa dalam bentuk daily ataupun yang namanya jual bentuk swing. Tinggal balik lagi ke profil resiko masing-masing tentunya. Oke. Kurang lebih itu dari gua, cukup 3 emiten yang bisa lu pantai untuk besok. Besok itu adalah hari pertama bursa, akan susah ditebak juga karena setelah hari libur. Tapi dari berita-berita yang ada, khususnya Malaysia akan mengalami lockdown, itu akan sangat berpengaruh karena dia sangat dekat dengan Indonesia. Be careful, lebih baik wait and see untuk besok. Jangan masuk terlalu euforia sangat. Oke. Thank you very much. Thank you for attention. Kalau ini bermanfaat, silakan share, komen, dan like di sini. Oke, gua Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.